Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi kelanjutan dari lembaga-lembaga sosial dan interaksi sosial. Jadi di sini materi kita masih sama ya, interaksi sosial dan lembaga sosial. Kemudian ini adalah pertemuan terakhir dan lembaga yang kita bahas hari ini adalah lembaga politik. Baik, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga kita bisa memahami materi terakhir ini dan bisa mengevaluasi materi-materi sebelumnya. Karena habis materi ini kita akan penilaian harian. Nah, pertemuan terakhir ya, lembaga sosial yang akan saya bahas, lembaga politik dan apa saja yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian memahami makna lembaga politik dan fungsinya, kemudian hubungan lembaga politik dengan pemerintahan. Jadi kalau ngomongin lembaga politik atau politik yang jelas, makna dasar dari politik itu adalah cara untuk mencapai suatu kekuasaan, dan kalau orang-orang yang mengisinya adalah orang-orang yang baik, maka kekuasaan itu akan dipegang oleh orang yang baik. Yang jelas pemerintahan pun menjadi semakin baik. Itu ya maksudnya. Di sini apa sih makna lembaga politik? Ya, secara umum adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya politik sendiri itu adalah cara untuk mencapai kekuasaan ya, mencapai suatu tujuan yang penting, dan ternyata ada lembaganya di mana memang mengatur dan melaksanakan kekuasaan itu pada semestinya. Nah, di sini secara universal juga dapat ditemukan dalam setiap masyarakat ya. Jadi aktivitas berpolitik itu tidak hanya di pemerintahan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita berpolitik sebetulnya. Nah, berikutnya di sini menurut Surjono Sukanto, lembaga politik adalah lembaga yang mengatur perjuangan dari berbagai anggota masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bisa mengambil contoh ya dari gambar ini, ada MPR dan DPR, di mana salah satu bentuk perjuangan aspirasi masyarakat Indonesia itu ada di lembaga tersebut. Berikutnya, fungsinya apa? Nah, fungsi lembaga politik adalah memelihara ketertiban dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya. Artinya kalau kita memiliki kekuasaan, kita bisa mengatur dengan lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak memiliki kekuasaan. Tapi dalam konteks yang positif ya, tapi kalau memang misalnya kita menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang, maka rusaklah gitu. Yang berikutnya, caranya pun bisa dengan cara ajakan maupun di sini paksaan fisik ya kalau untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, menjaga keamanan di luar dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Jadi dengan kita memiliki lembaga ini, kita juga bisa mempertahankan wilayah kita secara diplomasi, dan kita juga bisa melakukan tindakan secara langsung gitu ya. Berikutnya, mengatur proses politik, yaitu proses persaingan dalam memperoleh kekuasaan. Ya, di sini kita bisa ambil contoh pemilu ya. Jadi dengan adanya pemilihan seperti ini, kita bisa tahu gitu siapa yang akan menjabat, dan kita bisa memilih orang-orang yang baik yang memang amanah untuk kita jadikan dia sebagai wakil rakyat atau mungkin yang akan menengahi kita gitu dan memimpin kita seperti itu. Yang berikutnya, mengusahakan kesejahteraan umum, memberikan pelayanan dan mengusahakan kebutuhan pokok di masyarakat. Artinya fungsi lembaga politik ini juga bisa menjadi aspirasi, terus juga bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan buat yang dipimpinnya ya. Jadi masyarakat itu akan terpenuhi. Kenapa? Ya tadi ya, setelah kita pahami gitu kan, kalau misalnya kita memiliki kekuasaan dan kita berniat baik, maka kita bisa mengubah keadaan yang mungkin sulit
ya, tapi menjadi mudah. Karena apa? Karena kekuasaan kita. Kita bisa membantu orang lain dengan mudah, kita bisa mendapatkan dana dengan mudah dan memberikan kemudahan-kemudahan itu kepada orang lain gitu. Jadi kalau misalnya nih ada sekolah rusak, kalau kita misalnya bukan wakil daerah ya, atau kita bukan gubernur, mungkin akan sulit untuk memperbaiki sekolah itu kalau kita hanya orang biasa. Tapi kalau kita adalah seorang negarawan atau kita seorang pemimpin di wilayah tersebut, ya kita bisa dengan mudah gitu membangun atau memperbaiki sekolah tersebut. Itu contohnya ya. Nah berikutnya lembaga kekuasaan negara, ada nih pemisahan kekuasaan. Jadi ada di sini yang namanya pemisahan dan pembagian kekuasaan atau disebutnya dengan trias politika. Jadi di sini dikemukakan oleh istilah ini ya, dikemukakan oleh John Locke, kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Di sini ada gambar legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini bukan sekedar gambar ya. Jadi trias politika itu terbagi menjadi 3. Selain pembagian, juga ada pemisahan kekuasaan. Maknanya seperti itu. Agar apa? Agar tidak ada campur baur atau kesewenang-wenangan. Jadi perlu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan. Nah, di sini legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan salah satu pembagian dari asas trias politika. Kita bisa lihat kalau legislatif dilambangkan dengan MPR, DPR ya gedungnya. Ya memang ini kita akan lihat juga. Nah, bagannya ya. Jadi kalau eksekutif itu yang ngomongin apa sih? Yang mengutarakan kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan. Mungkin gak heran kalau kemarin teman-teman atau kalian melihat dan menyaksikan ada berita kok harus ke DPR ya, misalnya paling terkini lah UU Cipta ya, UU Cipta Kerja ya, karena di mohon maaf, saya bahas itu legislatif ya, bukan eksekutif ya. Jadi legislatif yang saya ambil adalah DPR MPR. Jadi kenapa kemarin masyarakat itu berdemo, aksi segala macam di depan gedung tersebut, karena badan legislatif adalah yang membuat perundang-undangan, sedangkan eksekutif adalah yang melaksanakan perundang-undangan. Di sini eksekutif itu presiden dengan menteri-menterinya ya, anggotanya gitu. Jadi orang-orangnya seperti itu. Sedangkan legislatif itu adalah MPR, DPR, dan yudikatif adalah ada MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Fungsinya ngapain? Kerjaannya apa? Nah, ini yaitu dia kekuasaannya adalah untuk menegakkan perundang-undangan atau kekuasaan peradilan. Jadi kalau untuk mengakhiri atau menyelesaikan permasalahan hukum itu ada di Komisi ada di lembaga yudikatif. Pak Fikri, yang ini edit ya. Nah, kemudian ini contoh bentuk bagan kekuasaannya. Ada pembagiannya ya, yang ini seperti yang saya maksud. Anggota-anggotanya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini terlihat ya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk yang eksekutif sebetulnya ada presiden dengan menteri-menterinya. Kemudian legislatif di sini ada MPR, DPR, DPD, DPRD, ya sampai lembaga legislatif paling tingkat provinsi, terus tingkat kota ya, ini juga ada. Sedangkan yudikatif ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ini ya yang dimaksud dalam asas trias politika. Nah, bentuk negara berikutnya, di sini kita akan membahas bentuk negara. Ada negara kesatuan dan federal. Negara kesatuan itu merupakan satu pemerintahan atau parlemen. Jadi lembaga peradilannya itu hanya satu dan satu konstitusi saja. Contohnya Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian ada negara federal, yaitu negara yang dimana terdapat beberapa negara bagian yang mana masing-masing diantaranya tidak memiliki kedaulatan. Contohnya di sini ada Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia. Jadi banyak sekali ya negaranya itu. Serikat lah sama. Berikutnya di sini ada bentuk pemerintahan. Nah, di sini ada kekaisaran, ada republik, dan ada monarki. Untuk republik yaitu pemerintahan dipimpin oleh presiden. Nah, jadi presiden itu langsung memegang kekuasaan dan kendali. Dan di sini contohnya ada Indonesia, Ceko, dan Austria. Kemudian ada monarki. Monarki ini pemimpinnya itu seorang raja atau ratu. Jadi mengambilnya dari garis keturunannya ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini kalau monarki yang menjalankan pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, di sini contohnya Inggris, Belanda, dan Thailand.
Nah, berikutnya ini ada kekaisaran, yaitu pemerintahannya dipimpin oleh seorang kaisar. Ini contohnya Jepang. Hampir mirip ya untuk monarki atau kekaisaran. Biasanya yang memegang penting peranannya itu adalah Perdana Menteri. Nah, ini ada bentuk kekuasaan. Jadi ternyata bentuk kekuasaan itu ada yang alami, yang memang lahir dari sejak lahir ya, itu sudah terlihat karismanya gitu. Mungkin kita bisa melihat satu contoh gitu, kalau misalnya teman-teman pernah baca kisahnya Bung Karno ya kan, sudah dari kecil sudah berharap untuk menjadi pemimpin. Nah, di situ sudah terlihat karismatiknya. Yang berikutnya ada dari tradisi atau keturunan memang yang sengaja untuk diturunkan gitu. Yang berikutnya ada pemberian secara formal. Yang ini bentuk kekuasaannya adalah dipilih langsung melalui pemilihan umum. Nah, materi kita telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk menyimak materi ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.